Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang, ini lagu rohani. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh, aduh. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang perjalanan iman dari seorang artis lawas, yaitu Kiki Fatmala. Dalam perjalanan imannya, Kiki Fatmala akhirnya menemukan jalan yang ia cari, yaitu jalan kebenaran yang membawa dia kepada suatu kedamaian dan sukacita, sehingga dia benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Dari perjalanan iman Kiki Fatmala, kita tahu jika Tuhan sudah berkehendak, maka Dia Allah yang membolak-balikkan setiap hati akan segera menyatakan terangnya agar umatnya yang Ia pilih dapat kembali menemukan jalan kebenaran di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentu sebagian masyarakat tahu bahwa Kiki Fatmala adalah seorang artis yang seringkali dikenal sebagai artis seksi yang notabene masa lalunya adalah dengan image yang sangat negatif. Meskipun demikian, Tuhan yang disembah oleh setiap orang percaya adalah Tuhan yang tidak pernah mengingat atau melihat masa lalu, tetapi melihat pertobatan dan kehidupan mereka sekarang. Dari perjalanan iman Kiki Fatmala, kita tahu bahwa dia berawal ketika kondisi hidupnya lagi kacau dan mendengar lagu-lagu rohani. Disitulah awal mula ia merasakan kedamaian dan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang ia rasakan menimbulkan keinginan lebih untuk mengetahui mengapa lagu-lagu rohani begitu sangat luar biasa menyentuh hatinya, sehingga ia meminta kepada temannya supaya mengajak dia untuk pergi ke gereja. Namun pada saat dia pertama kali ke gereja, status KTP-nya ia masih seorang non-Kristen. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga gak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh gak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh, aduh
Saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja, tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan, diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang, biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok apa ya, saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang, karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Perjalanan iman dan pertobatan dari artis Kiki Fatmala membawa sukacita tersendiri bagi orang percaya atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tentu hal ini tidak terlalu berlebihan karena di dalam Alkitab bukan hanya orang percaya saja yang bersukacita, tetapi malaikat juga yang ada di surga turut bersukacita dan bersorak-sorai apabila ada satu orang yang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di samping itu, maka kita bisa melihat bahwa jika Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan terang-Nya untuk menuntun setiap orang yang berada di dalam kegelapan menemukan jalan terang itu. Sama halnya seperti Kiki Fatmala, dia adalah orang yang mungkin tidak sengaja mendengar lagu rohani. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Alkitab Allah bertahta di atas setiap puji-pujian. Dan ini menjadi dasar bagi kita sebagai umat Tuhan atau setiap orang percaya supaya kita benar-benar menghayati atau menghidupi setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa lagu-lagu rohani yang kita naikkan kepada Tuhan itu merupakan proklamasi tentang kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Jangan pernah malu untuk memuji Tuhan, karena kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah bisa bekerja melalui puji-pujian yang kita naikkan atau kita nyanyikan dimanapun kita berada. Dan tanpa kita sadari, sesungguhnya puji-pujian yang kita naikkan menjadi alatnya Tuhan untuk kita menyampaikan tentang Kristus lewat lagu. Kiranya setiap umat Kristen dimanapun berada, dari perjalanan kisah iman Kiki Fatmala mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana begitu antusiasnya seorang Kiki Fatmala untuk mau memuji Tuhan. Tetapi di atas semuanya, meskipun dia pertama kali datang beribadah dengan rasa takut karena memang dia adalah seorang Muslim, dan pertama kali dia ke gereja statusnya masih seorang non-Kristen, sehingga perlu keberanian
Dan pada akhirnya dengan viralnya kesaksiannya dengan suaminya di gereja, ini membuktikan bahwa kemantapan iman yang sungguh-sungguh telah hadir dalam hidupnya. Apapun hujatan, apapun konsekuensi yang harus ia hadapi, ia siap untuk menerima. Tetapi satu hal yang ia yakini, apa yang dia lakukan itu membuktikan bahwa ia tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya.